semuanya, balik lagi di channel Olala in New Zealand. Oh si Lala di New Zealand. Ini aku mau cerita tentang keuntungan bagi wanita hamidun, hamil di New Zealand, dan bayi yang langsung dapat gaji atau allowance dari pemerintah. Oke? Ibu hamil dapat fasilitas VIP, biaya gratis, gretong semuanya. Bayi lahir auto dapat duit, bun. Gimana, nggak seneng nggak tuh hamil di sini? Untungnya banyak banget deh pokoknya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Kita langsung mulai aja, nggak usah banyak cocot as usual kan. Jadi pertama tuh kan pas udah telat menstruasi udah tahu kan, berarti harus cek test pack dulu, test pack di rumah kan, cek sendiri. Udah pas lihat itu positif, booking lah si appointment sama dokter, family doctor di sini namanya GP, yaitu General Practitioner. General Practitioner atau yang disebut family dokter. Setiap keluarga di sini, setiap family di sini punya dokter khusus yaitu GP dan family dokter. Jadi dokter itu yang menangani semua anggota keluarga. Jadi udah tahu dah nih keluarganya siapa, anaknya siapa, suaminya siapa, istrinya siapa gitu. Terus si GP ini, si family dokter ini ngasih form untuk cek lab, cek darah untuk kesehatan si bumil ini, langsung ke laboratorium gitu. So itu gretong. Jadi dari cek GP itu udah gretong. Kedua cek lab darah gretong. Dari trimester 1 sampai melahirkan, mau berapa kali pun itu cek darahnya, mau berapa kali pun cek labnya itu gretong. Kayak aku kemarin ada komplikasi GD, gestational diabetes, itu harus berkali-kali banget kan cek darahnya. So itu semua gretong. Lanjut dari cek darah ke ultrasound pertama, USG pertama. Nah ini bukan di GP atau family dokter tadi atau dokter kandungan atau obgyn di sini enggak, tapi langsung ke khusus klinik khusus untuk ultrasound untuk USG. Ultrasound di sini itu agak lama ya, bisa sampai 30 menit. Mereka akan detail ngeceknya dari ujung ke ujung, pokoknya detail banget sampai kecil-kecil apapun tuh diliatin dan dijelasin secara detail gitu. Sayangnya tuh nggak bisa bawa kamera atau ngerekam sama sekali, itu bener-bener dilarang. Nah USG juga di sini setiap trimester kan, 1, 2, 3, tapi aku sampai 4 karena ada komplikasi kan waktu itu si GD ini, jadi harus 4 kali gitu. Dan yang ini bayar. Nah karena ini private company, jadi untuk ultrasound itu harus bayar. Waktu itu bayar sekitar $40 sekali pertemuan. Nah tapi yang terakhir itu karena aku ada rujukan dari GP spesial, jadi gretong, jadi bayarnya 3 kali doang. Habis itu ini yang menarik nih, kita cari midwife. Midwife itu apa? Midwife aka bidan yang khusus menangani kehamilan sampai melahirkan. Jadi si bidan ini yang akan mendampingi sampai melahirkan, sampai beberapa bulan setelah melahirkan mereka akan datang visit ke rumah untuk cek lu oke apa enggak atau gimana. Apalagi untuk first time mom kan, itu hal yang sangat confused banget kan. Nah si bidan ini akan bantuin terus sampai 2 atau 3 bulan setelah lahiran. Jadi di sini tuh untuk cek kehamilan itu bukan ke obgyn, kalau kayak di Indo kan di obgyn atau di dokter khusus dokter kehamilan ya kan. Nah di sini si midwife itu bidan spesial yang dilatih khusus untuk menghandle kehamilan. Mereka benar-benar profesional yang udah ahli-ahli banget deh. Nah kita cari si midwife ini dari website khusus. Di situ ada profile, ada description, terus ada availability dalam setahun itu.
Jadi disesuaikan pas due date itu apakah dia available atau enggak, karena dia kan yang akan mendampingi pas lahiran kan. Pokoknya kita bisa pilih, terserah kita, di situ ada semua detailnya. Terus kita pilih, terus kita kontak midwife-nya, dan yang paling penting itu yang tadi ya, due date-nya sesuai dengan availability-nya si midwife ini. Paling penting nyaman sama kita, karena dia yang akan dampingin kita terus sampai setelah live ini, yang akan cek kehamilan kalian setiap bulan atau per 3 minggu tergantung kondisinya. Kalau ada concern atau apa, mereka selalu available. Oh, ini yang paling keren lagi, mereka tuh available 24% every day, every time, all the time. Whenever ketika lu pilih merasa nggak nyaman atau ada concern kalau aduh sakit perut dikit, atau misalnya aduh kok gue bleeding, atau apapun itu yang lu pikir itu nggak wajar pas lagi hamil, telepon midwife tengah malam jam 2 jam 3 itu dia datang as soon as possible, gak ada berapa menit langsung nyampe rumah. Nah, karena kebetulan aku pilih yang deket rumah banget, jadi cuma sekitar 5 menit dari rumah. Jadi aku mau yang kalau bisa sedekat mungkin kan, supaya kalau ada apa-apa langsung cepet gitu penanganannya. Karena kan itu udah tugas mereka dan tanggung jawab mereka. Mereka digaji dari pemerintah untuk kerjain itu khusus. Nah, si midwife ini juga bisa kasih blood test form. Pokoknya kalau ada dia udah termasuk dokter ya, tapi bidan khusus gitu. Dia bisa kasih form untuk cek darah, cek ultrasound, resep obat gitu. Dia bisa keluarin gitu. Nah, pas midwife itu nanti akan dikasih buku kayak gini. Ini gue tutup karena ada alamat dan lain-lain. Ini maternity notes, jadi ini adalah catatan-catatan. Ini midwife aku. Mereka adalah College of Midwife khusus kuliah atau sekolah khusus midwife ini udah dijamin sama pemerintah ya. Terus di note ini semua ada catatan-catatan aku hamil dari week per minggu atau per bulan, setiap dia ngecek gitu. Semua detail ada di sini. Jadi selalu harus dibawa pas cek midwife. Semua itu si midwife ini dari hamil sampai melahirkan, sampai after lahiran dia visit cek semuanya, dampingin, itu adalah gratis. Gretong tong tong tong. Gak ada bayar se-0 pun, gak ada. Pika, you want more snack? Pika. Oh wow, so much. That is too much. Aduh, terlalu dikit. Sorry ya bun, biasa ini jam snacknya dia, ini maunya apa? Dia suka banget sama si yogurt drop ini. Oh my god, obsessed. Kita lanjut, jadi di trimester 3. Di trimester 3 ini dimana kalian akan mengplan diskusi sama midwife tentang birth plan namanya. So, di birth plan ini kamu bisa diskusi, kamu bisa melahirkan di rumah sakit mana aja di New Zealand. Tapi aku pilih yang terdekat aja pokoknya, yang paling dekat dari rumah ya. Dari sini kan ada rumah sakit yang kayak 5 menit doang dari rumah. So aku pilih di situ. Di sini juga bisa pilih di lahiran di birth center. Jadi birth center itu kayak apa ya, nggak tahu ya di Indo kalau birth center kayak apa ya. Pokoknya khusus untuk rumah sakit untuk orang melahirkan atau kehamilan gitu. Tapi di situ nggak bisa operasi atau yang urgent emergency gitu. Jadi lebih dianjurkan di rumah sakit, apalagi yang ada komplikasi ya. Nah, apalagi kan buat first time mom itu kan bingung banget kan mau lahiran ini gimana ya, apakah
pas kram-kram itu telepon midwife atau langsung ke rumah sakit atau gimana, kan bingung banget kan, you have no idea what to do gitu kan. So disinilah waktunya kita untuk discuss sama si midwife ini. Maaf ya bun. Terus abis itu sini, kalau lahiran normal itu kalian harus keluar dalam 24 jam. Jadi abis lahiran itu langsung disuruh latihan jalan dan dalam 24 jam out. Nah waktu itu case aku berbeda karena aku punya komplikasi gestational diabetes itu kan. Jadi aku ngomong juga. Jadi waktu itu aku sampai 6 hari di rumah sakit. Jadi karena aku induksi 3 hari sebelum lahiran dan 3 hari sesudah lahiran aku di rumah sakit. Untuk yang sesar itu besoknya langsung disuruh mandi pagi, keramas dari kepala supaya cepat recovery-nya. Tapi memang penanganan mereka bener-bener profesional dan oh my god, baik-baik banget deh. Nurse-nya juga oh my god, mereka kayak merawat keluarga mereka sendiri gitu loh, bener-bener baik. Jadi aku jelasin dikit case aku waktu itu. Kan aku ada gestational diabetes namanya ya. Jadi waktu itu di week ke 24 apa 26 ya kalau nggak salah, aku dites darah, dan tes itu udah trimester 3 ya, tes darah dan hasilnya aku ada GD ini. Nah GD ini adalah diabetes dalam kehamilan gitu. Nah sebenarnya si DG ini, si diabetes dalam kehamilan ini, it's not got nothing to do with your lifestyle atau karena suka makan manis-manis, tapi emang gue suka banget manis. Waktu hamil itu bener-bener ngemilin Milo sekaleng-kaleng di kasur. Tapi katanya itu nggak ada hubungannya sama makan yang manis-manis. It's all about the placenta. Karena itu dari placenta insulin yang pokoknya detailnya pusing, Google aja ya bun. Intinya gitu. So kalau ada yang kena DG jangan merasa terpukul atau merasa gimana gitu ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu manis-manis sih makannya. Oke. So aku ada DG. Case-nya DG ini concernnya lebih ke baby-nya, karena si baby ini ditakutkan kena diabetes juga gitu, dan bisa stillbirth atau artinya kematian di dalam. So sebenarnya aku di due date-nya itu dimajuin 2 minggu sebelum due date untuk diinduksi, dilahirkan secara secepatnya gitu, sebelum si baby ini. Are you alright? Yeah? All good? Jadi untuk menghindari si baby ini terlalu besar atau terlalu kecil. Tapi pas di USG, pas di ultrasound itu semua normal. Sofia oke, fine, size-nya normal gitu, nggak ada yang aneh gitu pokoknya. Tapi mereka tetap khawatir kalau dia in case kena diabetes gitu. So tetaplah dilaksanakan itu induksi 3 hari, selama 3 hari di rumah sakit, dan itu rasanya kayak mau metong bun. Tapi semua terbayar setelah kelahiran si cutie pie ini. Nah pas aku ketahuan ada DG ini, gestational diabetes ini, aku dirujuk sama midwife ke RS khusus untuk DG. Jadi di dokter ini mereka sorry ya bun, pokoknya si dokter ini aku dirujuk sama 4 dokter khusus untuk DG.
Jadi dokter ini khusus menangani aku sebelum lahiran itu. So aku dikasih option untuk diet ketat, atau kalau misalnya gula darah aku masih tinggi, itu aku akan disuruh injek insulin sendiri. So waktu itu aku harus diet dulu dalam 2 minggu kalau nggak salah. Kalau pas 2 minggu itu sesudah diet masih tinggi darahnya, itu harus injek insulin sendiri. Untungnya aku benar-benar strict diet dan semuanya normal kembali, tapi tetap diinduksi. Dan semua dokter itu empat-empatnya gratis, dan selama itu aku ditangani sama mereka sebelum lahiran. Si dokter ini juga gratis, obat-obatnya gratis semuanya. Oke, selain si midwife yang gratis dan dokter-dokter semuanya, lab dan lain-lain, ada lagi antenatal class. Itu adalah kelas untuk kehamilan dan melahirkan. For first time mom kayak Ece ini kan bingung banget, have no idea, apalagi nggak ada keluarga, nggak ada siapapun di sini yang bisa diharapkan, diandalkan gitu untuk bantu kalau ada apa-apa dan nanganin bayi untuk pertama kali. Dan aku nggak pernah tahu, nggak punya adik juga, dan nggak tahu itu gimana sih caranya untuk ngurus bayi sama sekali, literally ya bener-bener lost. Si antenatal class inilah yang bisa kita pergi untuk belajar semuanya di situ, semua dijelasin secara detail. Dijelaskan mengenai semuanya mengenai kehamilan itu kayak kelas gitu ya, per session, sama cara preparation untuk jadi parents of course. Jadi aku datang sama suamiku juga bisa datang. Terus how to handle stress after lahiran, depression atau kebingungan gitu, semua diajarin. Sleepless night gitu, pas kalian nggak bisa tidur pas harus ngerawat bayi, dan semua cara ngerawat bayi dari A sampai Z, all details there. Dan itu pun gretong bun, bener-bener gretong. Itu kelas per session, itu semua diajarin ahli-ahli dan itu gretong. Nah sekarang semua udah yang gratis-gratis, sekarang ke duit-duitan. Tunjangan, bonus, gaji, apapun itu namanya dari pemerintah untuk ibu Hamidun dan si baby yang udah lahir. Sekarang maternity leave, cuti kehamilan. Bagi kalian yang kerja, kalian berhak mendapatkan 6 bulan sampai 1 tahun cuti. 6 bulan sampai 1 tahun cuti itu tergantung perusahaan masing-masing, tapi minimum dapat 6 bulan. Dan tetap digaji sama company pastinya. Dan again dapat duit dari pemerintah, digaji juga, dapat jajan 585 New Zealand dollar alias 5.850.000 per week setiap minggu untuk ibu yang habis melahirkan. Itu yang untuk gajinya lumayan gede. Tapi untuk yang minimum wage, kalau nggak salah itu 171 New Zealand dollar atau 1.700.000 sekian, untuk yang gajinya minimum wage atau yang standar. But gak tahu deh, kayaknya ini aku harus cek lagi. Kalau yang ini I'm not sure. Aku nggak yakin untuk yang minimum wage itu 171 ya, nanti aku cek lagi ya. And then itu akan dibayar dalam 6 bulan after day one lo keluarin baby lo gitu kan. Acting banget sih, oh goodness. Ini menurut kalian nangis beneran atau ala-ala? Jadi buat yang kerja, lu kayak Raya deh, udah dapat 585 dari pemerintah uang jajan, dapat gaji dari kantor, dan baby you
anak kalian si baby ini udah dapat gaji juga, auto dapat gaji, auto dapat jajan, auto dapat duit dari pemerintah $60 dalam seminggu. Hitungannya per minggu ya di sini ya. Kalau per bulan ya dikali aja kali 4. Ya, itu sumpah lumayan banget untuk beli diaper, nappy, susu. Kalau kalian nggak Sofia main air dong dia. Oh no, udah. Kalau kalian lumayan banget untuk si keperluan baby. Dan doesn't matter, semua ibu hamil mendapatkan itu. Nggak peduli lu mau kaya, miskin, menengah, apapun, lu tetap dapat itu dari pemerintah. Itu udah jaminan yang harus kalian dapat kalau kalian melahirkan. Nah, si bayi ini dia tumpahin air, sekarang dia harus lap-lap itu. Good girl. Nah, si baby kalian ini dari day one akan dikasih allowance itu dari keluar lah ya, dari lahir. Dari kasih allowance uang jajan itu selama 1 tahun, tergantung dari gaji kalian. Kalau misalnya gaji kalian oke gitu, ada standarnya. Kalau misalnya gaji kalian sekian gitu, agak gede, itu hanya sampai 1 tahun. Dan kalau kalian hanya dapat gaji minimum wage gitu, kalian atau suami kalian ya, itu sampai 3 tahun digaji itu per week. Karena nggak asik ya tuh. Jadi di sini kalau nggak hamil, nggak punya anak, rugi bun. Oke, jadi segitu aja semuanya keuntungannya. Nanti aku taruh detailnya di bawah supaya kalian tahu. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa apa? Subscribe, like, comment, and share. Thank you. Thank you. See you in next video. Bye bye. Aku lupa satu lagi nih. Setelah si midwife ini habis menghandle kita 3 bulan setelah lahiran, nah langsung dilanjutin oleh yang namanya planket. Apa nih planket? Nah, si planket ini yang handle baby dari 3 bulan itu setelah si midwife sampai 5 tahun ke depan. Apakah itu? Itu nanti aku jelasin tentang planket ini di video berbeda ya, supaya kalian nggak bingung dan lebih detail lagi. Oke?